Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mensyukuri hal-hal yang mungkin kurang baik dalam hidup kita sehari-hari sebagai cara Allah mendidik kita dan mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita bisa mensyukuri hal-hal yang baik, tentu itu hal yang baik, hal yang memang wajar. Tetapi kita diajak untuk menjadi seorang beriman yang bisa mensyukuri kehidupan kita dalam keadaan baik maupun tidak, karena Allah terus mencurahkan kasih-Nya. Aku berharap padamu ya Tuhan, aku bersorak dan bergirang hati atas keraiman-Mu, sebab Engkau mengindahkan kehinaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Senin Prapaskah yang keempat. Kita diajak untuk semakin peka akan kasih Allah dan mewartakannya dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaharuan, Kau perbarui dunia dengan karya penebusan yang mengagumkan. Semoga umat-Mu Kau limpahi bantuan-Mu untuk menghadapi tugas-tugas di dunia dan mempersiapkan diri akan kebahagiaan surgawi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang kasihani olehnya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup.
Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berangkatlah Yesus dari Samaria ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tiba di Galilea, Yesus disambut karena orang telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun ikut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah pegawai itu menemui Yesus dan minta agar Yesus datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai itu berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan kata-kata Yesus lalu pergi. Ketika masih di tengah jalan, para hamba datang kepadanya membawa kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anaknya mulai membaik?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata, "Anakmu hidup." Maka ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil Yohanes itu secara garis besar dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang disebut sebagai kitab tanda-tanda, itu bagian awal, ada banyak tanda yang dibuat oleh Yesus, dan yang kedua adalah kitab kemuliaan, di mana Yesus dimuliakan di atas salib. Bagi Yohanes, salib itu bukan penderitaan, tetapi kemuliaan bagi Yesus sendiri. Dan bacaan Injil yang kita dengar tadi itu masuk dalam kitab tanda-tanda, di mana Yesus memberikan banyak tanda bahwa dialah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan kemarin kita merayakan Minggu Laitare, di mana dalam Minggu Laitare itu kita mendengarkan program kerja Allah. Program kerja Allah itu apa? Yaitu agar manusia diselamatkan, agar tidak ada yang binasa, agar mereka yang percaya kepada Kristus memperoleh hidup kekal. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi dengan menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Dan dalam kisah tadi nampak bahwa pejabat itu mempunyai iman yang kuat bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Kalau tadi kita lihat kisahnya ya, pejabat itu datang menemui Yesus untuk membawa Yesus ke rumahnya agar menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Jadi tidak ikut pejabat itu. Tetapi pejabat itu pun pulang. Nah, karena kepercayaan itulah pejabat itu percaya bahwa Yesus berkata seperti itu, anaknya pasti hidup. Saat itulah kesembuhan itu terjadi. Dan itulah iman. Kadangkala iman itu muncul dari tanda yang kita terima dari Allah sendiri. Dan hari ini kita mendengarkan pejabat itu juga beriman kepada Yesus akhirnya karena anaknya telah disembuhkan. Bagaimana dengan kita, apa yang bisa kita timba dari pengalaman pegawai istana itu? Iman memang kadangkala muncul dari tanda-tanda atau dari hal-hal yang ajaib dari Tuhan sehingga kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa iman itu juga perlu terus dipelihara dengan semakin peka untuk menemukan kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Tidak jarang ketika kita mendapat hal yang baik, hal yang ajaib, berbagai macam hal yang membuat kita semakin kuat imannya, kita mudah merasakan
kasih Allah sendiri. Mudah sekali ketika kita mendapat mukjizat atau doa dikabulkan, mendapat hal baik, kita mensyukuri kasih Allah itu. Tetapi kadangkala juga saking terbiasanya kita menerima kasih Allah, lama-lama kasih Allah itu tidak terasa. Juga ketika kita mulai tidak mendapatkan hal-hal baik, mulai berbagai macam hal keribetan hidup, mulai kasih Allah itu tidak terasakan. Maka tantangan kita bukan mensyukuri hal-hal yang baik saja, mensyukuri hal baik tentu juga penting, tetapi kita ditantang juga untuk bisa merasakan kasih Allah itu setiap harinya. Hal-hal biasa yang mungkin kita terima, misalnya bisa bangun pagi, masih bisa berjalan, diberi kesehatan, masih bisa bertemu dengan orang, itu bisa kita syukuri juga sebagai kasih Allah. Jadi tidak perlu hal ajaib untuk kemudian menguatkan iman kita. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mensyukuri hal-hal yang mungkin kurang baik dalam hidup kita sehari-hari sebagai cara Allah mendidik kita dan mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Itulah tantangan kita sebagai seorang beriman. Kalau sekarang kita bisa mensyukuri hal-hal yang baik, tentu itu hal yang baik, hal yang memang wajar. Tetapi kita diajak untuk menjadi seorang beriman yang bisa mensyukuri kehidupan kita dalam keadaan baik maupun tidak, karena Allah terus mencurahkan kasih-Nya. Mari kita tangkap tanda-tanda kasih dari Allah itu dengan semakin peka akan kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Tuhan bersabda, Rohku akan kucurahkan dalam batinmu, supaya kamu hidup seturut perintahku dan menaati serta melaksanakan titahku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, semoga santapan suci ini membarui hidup kami dan menguduskan kami untuk kemuliaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi ini. Sampai jumpa di channel dan jam yang sama esok hari. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Dadah, selamat.